Yo, para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Nah, kayak biasanya di segmen ini gue bakal bawain story game Kage no Jitsurekusa lagi. Dan kali ini gue bakal bawain set story lagi. Cuma set story kali ini adalah karakter story dari Nenek Aurora, yang menurut gue salah satu karakter story paling bagus gitu kan di game Kage no Jitsurekusa di Master of Garden, yang ya berhubungan langsung lah sama light novel, manga, dan juga animenya, yang dimana ya nanti lu dengerin sendiri lah ceritanya gitu. Yang menurut gue nih story karakter paling bagus anjir. Wah, gila sih. Cuma ya di sini gue bakal bawainnya ya biasa-biasa aja sesuai requestan beberapa orang, karena katanya yang kemarin tuh ya terakhir kali gue bawain storytelling yang merupakan cheat lupa ingatan, yang amnesia, cerita amnesia, katanya pembawaan gue terlalu lebay gitu kan. Jadi ya gue bakal mencoba untuk membawakan biasa aja, tidak terbawa emosi. Jadi apakah kalian itu menikmati gue yang seperti ini, yang biasa saja, atau yang ya penuh dengan emosi gitu kayak sebelumnya? Nah, cerita dibuka waktu Chit dan Aurora lagi jalan tuh di dalam kegelapan gitu kan, buat mencari jalan keluar dari Sanctuary, atau ya lebih tepatnya Memory Prison milik Aurora. Jadi mereka lagi ada di dalam ingatannya Aurora. Dan buat keluar dari Sanctuary ya kan, mereka harus ngancurin inti dari Sanctuary itu. Dan untuk menuju ke lokasi inti Sanctuary, mereka harus mengakhiri setiap ingatan milik Aurora yang mereka lalui. Tapi ya kan tiba-tiba nih mereka malah masuk nih ke dalam kota yang seharusnya ya kan yang muncul di dalam Memory Prison itu harusnya milik Aurora dan tempat-tempat yang berasal dari ingatan Aurora. Cuma pas itu Aurora nggak ingat gitu, dia nggak merasa kalau dia punya ingatan soal kota yang lagi mereka masuki saat itu. Dan Aurora juga merasa kalau ya lokasi itu atau tempat mereka sekarang itu terlalu maju dan sangat berbeda dari 1000 tahun yang lalu. Tapi ya kan pikiran Aurora itu langsung ke distract lah sewaktu Aurora melihat toko-toko dan tempat makanan yang ada di sekitar situ. Dan bagi Aurora ya kan makan terus jajan ya kan, terus makan jajanan itu sambil jalan-jalan itu adalah hal yang menarik bagi Aurora, karena itu pertama kalinya bagi Aurora. Dan sewaktu Chit sama Aurora lagi ngobrol gitu kan, tiba-tiba ada anak kecil yang nabrak Aurora tuh kan sambil jatuhin es krim ke bajunya Aurora. Nah, orang tua dari anak itu ya minta maaf lah ke Aurora, dan Aurora ya sama sekali nggak masalah. Dan setelah anak kecil itu sama orang tuanya itu pergi ya kan, Chit sama Aurora ngobrol lagi. Yang dimana alasan Aurora itu sekarang seneng banget dan ekspresinya semeringah banget, yaitu karena dia lagi ngelihat kota yang sangat damai, terus orang-orangnya pada senyum semua, dan nggak ada satupun orang yang berniat untuk berbuat jahat kepadanya. Dan habis itu ya kan mereka ngelihat gantungan pedang pahlawan Oliver, dan tangan kiri Oliver, tangan kiri dia bolos. Dan ya itu ngebuat Chit sadar kalau sekarang mereka bukan lagi ada di dalam ingatan Aurora, melainkan mereka ada di dalam ingatannya Chit, yang dimana ya sekarang mereka ada di kota Lindworm ya kan. Yang kalau lu lupa, kota Lindworm itu ya kota terakhir Chit sebelum memasuki Sanctuary tuh, waktu Chit sama Rose jalan-jalan lah, intinya ya kota yang di situ gitu loh. Dan ya Aurora yang ngerasa tertarik gitu kan, ya akhirnya ngajak Chit lah tuh buat ngedate, yang ya dasar nenek-nenek gak ingat umur gitu loh. Dan ya Chit di situ nolak lah tawaran date-nya Aurora, karena ya dia pengen cepet-cepet keluar dari Sanctuary. Dan untungnya Aurora itu bukan cewek ngambekan, yang jadinya ya mereka mencar lah gitu kan niatnya. Chit bakal nyari jalan keluar, sedangkan Aurora pengen jalan-jalan di sekitar kota. Tapi ya karena takut resiko yang bakal terjadi nanti, akhirnya Chit setujulah buat jalan-jalan bareng sama Aurora sambil mencari jalan keluar. Nah, setelah ngedate beberapa jam gitu kan antara Chit sama si nenek Aurora, mereka sadarlah kalau ya udah masuk jam makan siang. Dan Chit ngajak Aurora tuh buat makan di restoran yang ada di sekitar situ. Dan ekspresi Aurora yang tadinya bahagia banget gitu ya, tiba-tiba berubah tuh ekspresinya jadi agak gelap, sedih, kayak memikirkan sesuatu gitu kan. Karena ya dia nggak punya duit buat beli makanan, terus dia juga nggak mikirin etika, lebih tepatnya nggak tau lah etika dan adab zaman sekarang kalau makan itu kayak apa gitu. Terlebih lagi dia itu kan nggak pernah makan di restoran. Dan ya ngedengar itu Chit malah ngebujuk Aurora, yang sumpah ya gue kaget loh bisa gitu kan Chit jadi kayak gini gitu loh, ngebujuk seorang wanita gitu loh. Apalagi Chit sampai bilang ini bakal jadi pengalaman yang mungkin nggak bakal datang lagi. Jadi ya kenapa nggak dinikmatin aja sekalian? Yang akhirnya ya setelah kena bujuk rayunya Chit Kageno,
Aurora setuju lah buat makan di restoran yang ada di sekitar situ sama Cid. Dan setelah mereka duduk dan pesan makanan gitu kan di restoran yang mereka pilih, Aurora kelihatan khawatir karena ya takut makanannya nggak dibawain gitu. Karena ya ini kan pengalaman pertama dia gitu makan di restoran. Jadi ini makanannya bener bakal dibawain gak nih gitu loh. Tapi ya itu cuma pikiran jelek dan negatif thinkingnya Aurora aja gitu. Karena ya nyatanya makanan mereka dibawain tuh. Yang akhirnya ya kan ya mereka malah kayak ngedate pada umumnya. Makan siang sambil ngobrol-ngobrol santai. Dan pas selesai makan Aurora bilang dia nggak punya duit dan jawaban Cid itu bikin gua shock anjir. Karena Cid bilang biar gua yang bayar gitu kan. Kapan lagi lu ngeliat Cid bayarin orang gitu loh. Sumpah ini pertama kalinya gua ngeliat Cid dengan pedenya bilang biar gua yang bayar. Gila loh. Dan pas dibawain gitu kan bill makanan mereka atau ya struk yang mereka pesan lah. Cid ngeliat tuh isi dompetnya yang ternyata plong, kosong, kagak ada isinya itu dompet. Dan ya udahlah, Cid dengan inisiatif yang tinggi langsung kabur sambil nyuruh Aurora buat kabur juga. Dan Aurora itu malah panik dan bingung yang akhirnya ya ikutan juga lah ngikut Cid gitu kan buat kabur sambil dikejar sama para penjaga dari restoran itu. Dan setelah mereka berhasil kabur ya kan dengan memasuki sebuah gang gitu, Aurora marah-marah lah ke Cid karena lari duluan ninggalin Aurora, tapi ya Cid malah santai aja dan bilang Aurora pasti nggak bakal kenapa-napa ya, yang kita omongin kan Aurora gitu loh. Nah pas mereka berdua ngeliat sekeliling gitu kan, ternyata orang-orang itu pada mencari mereka dan nggak cuma penjaga dari restoran tadi doang gitu, tapi semua orang yang ada di kota Lindun itu pada nyari mereka semua. Dan ya udahlah mereka lari lagi tuh kan karena ya mereka dikejar. Dan waktu Cid hampir kena serangan dari salah satu orang, dia ngerasa kalau orang itu bukan pengen nangkep dia ataupun pengen nangkep Aurora, melainkan pengen ngebunuh Cid. Dan ya akhirnya mereka ingat kalau mereka lagi ada di Sanctuary, yang berarti semua orang yang mengejar mereka terpengaruh sama inti dari Sanctuary itu sendiri. Dan karena Cid nggak tahu cara buat menyingkirkan semua orang yang mengejar mereka, akhirnya ya kan Cid mutusin buat mukulin semua orang yang ngejar mereka gitu kan, make pel yang dia temuin. Maksudnya ya Cid itu mukulin semua orang make gagang pel tuh yang ya dia temuin lah. Dan dari situ mereka sadar kalau orang-orang di situ itu cuma mengincar Cid, bukan mengincar Aurora. Dan itu dikarenakan mereka sekarang ada di dalam ingatannya Cid, bukan ingatan Aurora. Dan Aurora bilang buat keluar dari ingatannya Cid, mereka harus mencari Cid di tempat terakhir Cid sebelum meninggalkan kota Lindworm. Yang akhirnya ya Cid bilang tempat terakhir dia itu ada di arena. Karena ya di situ kan lokasi terakhir Cid sebelum memasuki Sanctuary atau sebelum dipanggil sama Aurora. Dan setelah tahu tujuan mereka selanjutnya, Aurora langsung pergilah tuh ke arena ninggalin Cid yang lagi di amuk masa gitu kan karena makan gak bayar. Dan Aurora sambil pergi itu bilang ini tindakan dia sebagai balasan karena Cid tadi udah ninggalin dia gitu di restoran. Tapi ya Aurora itu bukan langsung ke arena tuh, dia malah jalan-jalan dulu di kota, menikmati kota, terus ngelihat pemandangan kota. Dan ya dia ngerasa nostalgia dan jadi teringat masa-masa indah dan sedih di masa lalunya. Dan mengingat itu semua Aurora jadi senang tapi juga sekaligus sakit gitu, kayak lu ya mengingat kenangan sama mantan, seneng tapi juga sakit gitu kan. Nah Aurora ngerasa aneh tuh karena ya tiba-tiba menjadi emosional dan sentimental begini gitu. Dan ya dia menyalahkan Cid akan semua yang dia rasain sekarang, ya biasalah woman gitu kan. Dan setelah momen emosional itu Aurora ngeliat Cid menerobos amukan massa tuh dengan modal gagang pel doang ya. Dan ya udah tahu kalau Cid pengen sampai ke arena, akhirnya Aurora pergi juga lah tuh ke arena. Nah di tempat Cid dia udah sampai kan di arena tuh. Dan ya dia ngeliat dirinya sendiri sebagai Shadow yang baru nongol tuh, sambil ngomong kata-kata keren pas pertama kali nongol di arena. Dan itu bikin Cid terkagum-kagum dan merasa bangga sama aksi cuninya itu gitu loh. Dan Cid mikirin lah gimana cara buat ngalahin dirinya sendiri yang udah jadi Shadow. Dan ya dia tahu kalau mereka gelut ya kan hasilnya bakal imbang, gak bakal ada yang menang dan gak bakal ada yang kalah. Karena ya dia ngelawan dirinya sendiri gitu, yang jadinya Cid dengan terpaksa mengeluarkan semuanya di gerakan pertama. Dan pas itu ya Cid langsung nusuk Shadow di bagian tengah dadanya tanpa pikir panjang sama sekali, tanpa ragu, pakai gagang pel yang dia bawa. Dan habis itu ya kedengeran dah tuh suara kaca pecah kayak pas ingatan Aurora pecah juga gitu loh. Dan ya Aurora yang baru datang itu kaget banget karena pertandingan udah selesai. Dan
dia juga komentar kalau cara cheat menang itu nggak banget, nggak elit gitu. Karena ya megang gagang pel doang. Dan ya cheat setuju sama komentarnya Aurora gitu. Tapi ya mau gimana, cuma itu yang dia punya. Dan ekspresi Aurora tiba-tiba jadi sedih. Dan pas cheat tanya, Aurora bilang, karena banyak hal menyenangkan yang baru saja terjadi dalam waktu singkat ini. Tapi aku bakal melupakan itu semua begitu saja setelah ini semua selesai. Dan ya Aurora ngomong begitu pakai ekspresi yang sedih. Dan setelah Aurora ngelihat ekspresi Cid yang gak jauh beda, ya akhirnya Aurora juga nanyain hal yang sama lah ke Cid. Cuma jawaban Cid itu bikin Aurora kesel gitu, karena jawaban Cid beda banget sama Aurora. Soalnya Aurora sedih kan itu karena emosionalnya dia, momen sentimentalnya dia. Sedangkan Cid itu sedih karena dia tidak bisa bertarung lebih lama sama dirinya sendiri. Dan Cid pengen menang dengan cara yang keren, dengan cara yang elit, dengan cara yang epic gitu loh. Tapi ya nggak lama Aurora malah ketawa lah. Karena ya emang begitu Cid, orang yang gila pertarungan apalagi sama orang yang kekuatannya mendekati atau menyamai Cid. Dan abis itu ya ruangan mereka menjadi gelap dan mereka balik lagi ke ingatan Aurora dan bakal mencari inti dari Sanctuary. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat karakter story dari Nenek Aurora kali ini. Gimana menurut Cuk soal karakter story Aurora, apakah bagus atau tidak? Coba tulis di kolom komen. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.